Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baglewi Tamam dan ini ada teman saya. Muhammad Fatih Farhat. Kami mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini kami membuat video untuk tugas UAS mata kuliah Pendidikan Agama 4. Tuh. Materi yang kita bawa apa sih? Yang pertama ada riba, yang kedua ada maisir, yang ketiga ada goror. Jadi tema yang kita gunakan di sini yaitu podcast bertukar pendapat tentang 3 materi tersebut. Tuh. Seperti itu. Nah, jadi pertama nanti saya akan bertanya dan Fatih menjawab. Begitupun sebaliknya, Fatih bertanya dan saya menjawab. Yang pertama itu apa sih inti Pembelajarannya ya, Ya, mungkin ya, betul. pembelajarannya dari materi sekarang nih. Dari apa itu riba, apa itu maisir, dan apa itu goror. Betul. Yang pertama, riba itu adalah penambahan yang dimana tuh dia tidak harus bekerja untuk mendapat uang gitu. Jadi dari awal dia ada kesepakatan tuh sudah ada tambahan di markup lagi gitulah untuk harganya gitu. Ya. Misal untuk contoh, saya meminjam ke Ahmad nih, Ahmad. Ya. Misal 10 juta nih, kamu bisa balikinnya tuh mungkin 6 bulan lah. 6 bulan. Tapi di dalam persyaratannya tuh harus ngebalikin lebih dari itu gitu. Selanjutnya yang kedua ada maisir. Maisir itu adalah yang berbau seperti judi atau pertaruhan lah, seperti kita bisa bilang tuh sekarang ya. Contohnya tuh ada judol, ada togel gitu-gitulah. Itu Termasuk karena itu adalah suatu ketidakpastian, apalagi di saat dunia digital seperti sekarang ya. Banyak, kita gampang lah gitu untuk akses situs-situs judol, situs-situs taruhan bola lah. Sekarang kan nih lagi musim Piala Dunia, ya betul. Tebak skor, tebak yang nyetak gol, tebak siapa yang menang, itu termasuk. Tapi kalau tahu banget ya Tih ya. Kata teman saya. Oke. Boleh, Oke, lanjut yang ketiga ada goror. Goror itu adalah suatu transaksi yang tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Misal saya penjual, saya ngejual ke Anda, misal sepatu. Dalam foto itu bagus karena itu foto saat pertama saya beli. Gitu. Terus pas saya datang ke Anda membawa sepatunya, sudah kucel, sudah sobek-sobek, sudah rusak soalnya Karena udah dipakai. Tapi di foto tertera yang seperti baru gitu. Terus juga tidak ada ibaratnya pemberitahuan lah dari saya sebagai penjual. Itu namanya goror. Terus juga kan sekarang lagi tren nih blind box. Labu. Betul. Itu kan dari kotaknya kan kita nggak kelihatan nih ini isinya apa. Itu juga termasuk goror sebenarnya. Cuma sekarang kan yang kebanyakan bawaan jadi mau gimana lagi ya kan. Betul. Oke, jadi sekarang mau nanya nih ke Mas Ahmad. Sekarang saya yang jawab nih. Ya, ini gantian lah, kita namanya juga bertukar pendapat. Betul. Yang pertama nih, kalau menurut Mas ini sesuai agama kita nih, agama Muslim, pandangannya tentang 3 hal tadi tuh gimana sih Mas? Dalam agama Islam berarti sebagai Muslim. Betul. Kayak apa aja sih gitu? Iya. Dia sebenarnya di dalam agama Islam itu 3 materi yang kita bawa ini udah tertera di dalam Al-Quran. Contohnya yang bagian riba itu udah tertera di dalam surah Al-Baqarah ayat 275, 278 dan 279. Nah, yang di ayat 275 isinya itu bahasa Indonesianya aja lah ya. Boleh. Iya, betul. Isi yang di ayat 275 itu Allah memperbolehkan jual beli tapi mengharamkan riba. Nah, kalau yang di ayat 278 dan 279 itu isinya
siapapun yang melakukan riba itu mendapat akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Sampai segitunya tuh. Sampai segitunya, bahkan dosa yang paling ringannya itu setara dengan menjinai ibu kandungnya sendiri. Nauzubillahi. Semoga kita terjauh dari hal seperti itu. Iya betul. Itu yang bagian riba. Nah, kalau yang maisir dan goror itu tertera dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang 90. Iya betul 90. Isinya Yang itu berbunyi adalah melarang Rasulullah SAW itu melarang segala bentuk jual beli goror yang tadi saya sebutkan itu. Betul, yang kita membeli bentuk luarnya saja, kita tidak tahu bentuk dalamnya. Nah, kondisinya itu. seperti apa. Ya. Oke, Mas Ubay. Nah, tapi nih, kalau menurut lu nih Ti, dengan keadaan di zaman yang sekarang ini banyak masyarakat yang melakukan cicilan berbunga itu menurut pendapat lu gimana sih? Tetap jatuhnya tuh itu riba. Yang pertama itu ada riba qard. Riba qard itu adalah bunga pinjaman. Yang dimana setiap per bulan atau setiap per berapa tahun gitu itu kan dikenakan bunga yang dimana dia kan lebih dari pinjaman yang sebelumnya. Ya. Nah yang kedua ada riba nasi'ah, yaitu ada waktu penundaan. Misal nih Mas Ubay telat bayar ke saya, ya misal gitulah. Nah itu saya akan ada tambahkan lagi untuk dendanya gitu. Jadi itu melanggar lagi. Iya. Gitu. Jadi bertambah lagi dong bunganya. Jadi saya bakal terus seperti itu karena mungkin dari Mas Ubaynya ada keterlambatan bayar atau sedang tidak bisa bayar, terus mengambil keuntungan dari hal tersebut. Oh iya. Kalau menurut Mas Ubay gimana sih? Nah, kalau menurut saya ya, dalam agama Islam itu uang itu tidak boleh, melahirkan uang lainnya secara instan. Ibaratnya kalau begitu kan berarti menggandakan uang tanpa usaha. Betul. Gitu. Nah, tanpa harus ada kerja keras gitu ya. Iya betul. Nah, pertambahan uang yang sah itu hanya diperbolehkan dalam 3 jalur saja. 3 jalur, apa aja tuh? Yang pertama itu jual beli, yang kedua itu bagi hasil, yang ketiga itu jasa. Oh jasa, seperti kita menawarkan ojek atau membersihkan sepatu gitu ya? Iya seperti itu Pati. Nah solusinya bagi masyarakat modern, hindari cicilan online. Iya, cicilan online. Pokoknya cicilan yang menimbulkan konversional berbunga. Betul. Solusinya bagaimana? Ya kalau misalkan terpaksa harus mencicil, maka kita harus beralih kepada lembaga syariah. Oh iya. Tuh yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Mungkin ya untuk bunga-bunganya atau syariat-syariat. Ya lebih jelasnya itu kalau lewat lembaga syariah gitu, saat awal kita udah harus mensepakati dulu dari awal. Udah ada akadnya tuh beberapanya. Ada akadnya juga. Misalkan nih Mas Pati beli motor di saya, yang awal harganya itu motor itu 20 juta. Kita mensepakati harga akhirnya berapa. Misalkan awalnya 20 juta, kita sepakatlah di 25 juta gitu. Nah ya udah berarti harga akhirnya itu 25 juta tanpa adanya bunga harian atau bunga bulanan lagi. Soalnya jatuhnya itu jual beli ya. Iya. Yang penting kan saya kan ngambil keuntungannya 5 juta ini. Yang penting keuntungan yang saya ambil ini udah disepakati dari awal. Ya, seperti itu. Soalnya itu juga jatuhnya dari jual beli kan. Ya. Antara kesepakatan pembeli dan penjual seperti itu. Betul Mas Fatih. Ya mungkin segitu saja podcast dari kami berdua. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.